Hai guys, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau nempatin janji ke kalian, yaitu aku mau bikin video tentang hospital bag, persiapan tas bersalin aku yang mau dibawa ke rumah sakit besok. Jadi untuk semua barang-barang yang akan aku bawa ke rumah sakit ini sebenarnya udah aku sebutin semuanya di video yang kemarin yang sebelumnya. Buat yang belum nonton, nanti akan aku kasih linknya di description box, atau kalian bisa langsung klik videonya nanti di atas ini akan aku kasih juga. Semua barang-barangnya itu yang aku beli untuk perlengkapan ibu aku itu udah aku rekap di dalam satu file Excel. Kalian bisa download, nanti akan aku kasih linknya di bawah. Tinggal download, kalian bisa langsung tahu apa aja keperluan yang perlu dibawa ke rumah sakit. Untuk perlengkapan bayinya apa, perlengkapan ibunya apa aja yang harus dibeli juga. Tapi sebelum kita mulai buat unboxing barang-barang apa aja yang aku bawa ke rumah sakit hospital bag aku ini, pastiin dulu kalian udah like video ini, subscribe YouTube channel aku, dan juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video aku selanjutnya ya. Nah, jadi di sini aku punya 3 tas yang besok akan aku bawa ke sana. Ini yang pertama, yang paling besar, itu tuh tas orang tua. Di sini nanti perlengkapan aku sama suami aku. Terus perlengkapan adek juga yang gak muat di tas ini aku masukin ke sini, cuma beberapa. Terus ini khusus buat tas baby, tas adek nanti kayak bajunya, kayak dan segala macamnya di sini. Terus yang paling atas ini adalah skincare aku sama skincare bayi aku. Terus ada juga kayak perlengkapan ASI kayak gitu-gitu, biar dia tuh lebih gampang diambil-ambil gitu, jadi nggak ngeberantakin si tas yang buat baju-baju ini. Nah, kalau dari kalian ada yang salah fokus sama tasnya, ketiga tas ini nanti akan aku spill juga link tokonya. Dan aku super rekomendasiin ketiga tas ini karena dia beneran simple banget, apalagi buat aku yang gak suka pakai koper ya. Jadi barang-barang yang ada di hospital bag aku ini udah aku sesuaiin sama rumah sakit tempat aku bersalin. Jadi sebelumnya aku udah riset dulu, aku udah tanya-nanya teman aku yang udah pernah melahirkan di sana. Jadi kayak apa aja yang perlu dibawa dan kayak gimana sih prosedurnya sama alurnya nanti setelah bayinya lahir. Jadi pastiin juga kalian udah riset atau cari tahu dulu soal tempat kalian bersalin nanti, fasilitasnya apa aja, jadi yang perlu kita bawa juga apa aja, itu nanti kita juga bisa tahu. Kalian bisa tanya teman-teman dulu, kumpulin informasi sebanyak-banyaknya, jadi biar kita tuh bawa barang tuh nggak mubazir gitu loh, jadi nggak ngeribetin juga nanti buat yang bawanya. Nah, buat yang pertama aku akan coba unboxing, coba bongkar hospital bag aku yang isinya baju-baju bayi dulu kali ya. Nah, dia tuh tasnya modelnya kayak gini, buat yang bayi dia ukurannya lebih kecil daripada yang buat orang tua. Bahannya halus gitu, empuk tasnya, terus juga kokoh. Jadi dia ada kayak tali selempang sampingnya gitu loh. Tuh, jadi lucu banget. Jadi buat yang pengen kalian bisa langsung cek linknya aja ya di description box. Nah, jadi buat yang pertama ini tas bayinya, itu isinya kayak gini. Itu ada kayak resletingnya gini loh yang aku suka. Jadi kayak ada penyekatnya gitu. Terus ini isinya, dia juga ada tali pengaitnya gini, biar barang kita tuh gak bercecer kemana-mana gitu. Nah, jadi di rumah sakit itu kan katanya kalau misalkan BPJS dan melahirkan normal itu sebenarnya 1 hari. Kalau misalkan bayi dan juga ibunya itu dalam kondisi yang baik-baik aja, itu sebenarnya udah bisa langsung pulang. Cuman di sini aku kayak berjaga-jaga aja, pokoknya aku bawa baju perlengkapan buat maksimal 3 hari. Gak tau nih kepake semua apa enggak, tapi semoga bisa langsung cepat pulang dari rumah sakit. Dan langsung aja kita buka dari yang pouch pertama. Jadi kalian, aku saranin sih selain menyiapkan tas-tas buat orang tua itu dibedain, buat bayi juga dibedain. Terus kalian juga perlu beli kayak zipper lock kayak gini. Jadi kayak buat memudahkan kita tuh kayak nyari-nyari barang-barang apa aja itu per kategori kayak gitu. Nah, menurut aku kalian juga penting banget buat beli label kayak gini, yang kayak buat nama-nama di undangan gitu, buat nanti namain si zipper lock kayak gini, biar nanti tuh kalau misalkan keluarga kita atau suami kita atau pasangan kita atau siapapun yang nunggu kita saat bersalin itu dia nggak bingung lagi gitu loh kalau misalkan memang kita lagi nggak bisa bantu buat ngambilin, jadi mereka bisa baca lewat tulisan ini aja kayak gitu. Nah, jadi kan sebelum aku packing hospital bag ini aku tuh udah sering banget lihat video-video di YouTube gitu, dan mereka juga menyarankan buat dipisah-pisah pakai zipper lock kayak gini, pakai pouch-pouch transparan kayak gini, tapi per hari gitu loh. Jadi kayak misalkan hari pertama dia udah langsung jadiin satu semua baju-baju, bedong dan lainnya, sampai hari ketiga biasanya maksimalnya. Tapi setelah aku nanya ke temanku di rumah sakit tempat aku bersalin besok itu, teman aku itu menyarankan buat jadiin satu, ya isinya bedong, baju, sarung tangan, sarung kaki, singlet dan lain-lainnya itu dalam satu pouch. Itu cuma buat bayi baru banget lahir, baru hari pertama lahir gitu. Nah, setelahnya disuruh sama dia tuh buat kayak per kategori aja, biar gampangin kita buat ngambil-ngambil. Buat pouch yang pertama ini tuh isinya baju baby hari 1, aku kasih tulisan kayak gini. Kita kasih label kayak gini kecil-kecil di bajunya biar nanti susternya yang milih. Ini ada yang panjang, pendek, terus ada sarung tangan, sarung kaki,
Ada singlet juga, terus di bagian paling belakang sini aku kasih bedong sama ada topi kukuknya nanti biar si babynya hangat. Ada popok kain juga. Di rumah sakit tempat aku bersalin besok itu, menurut informasi dia nggak boleh dipakein diapers atau pospak, popok sekali pakai. Jadi memang selama di rumah sakit itu harus dipakainya popok kain buat kontrol karena pupnya si baby yang baru lahir itu. Terus aku juga udah nyiapin kayak sendiri-sendiri kayak gini. Ini jadi kayak khusus baju pendek. Ini rencana kalau misalkan buat pagi atau siang gitu. Terus ini baju panjang tempat aku bersalin besok, itu kan memang dipakainya popok kain. Jadi bener-bener celana tuh nggak kepake, jadi makanya aku bawa atasannya doang. Yang pendek aku bawa 4 baju. Terus yang panjang aku bawa 3 doang kayak ini. Iya, cuma 3 doang. Di sini aku juga udah sendiriin popok kain. Ini popok kainnya aku punya 12. Aku beli yang bahan kaos. Aku udah sempat jelasin juga di yang perlengkapan baby newborn. Kalian bisa lihat nanti detailnya di sana. Aku juga udah sendiriin singlet. Di sini aku punya singlet ini dari Hayayo. Ini tuh lembut banget singletnya. Di sini aku cuma bawa 6,5 lusin doang. Semoga cukup. Nanti kalau misalkan nggak cukup ya cuci kering lah nanti di rumah sakit. Karena kan sekarang udah nggak boleh pakai gurita. Jadi buat menghangatkan si baby itu pakai singlet aja. Baju pulang baby juga aku sendiriin 1 pouch kayak gitu. Ini setelan baju pendek dan celana pendek. Terus aku juga buat diapers. Karena kan nanti pas di perjalanan takutnya kalau misalkan pup nanti ribet, jadinya aku buat diapers dulu aja pas dia hari terakhir, nanti pas hari pulangnya. Singlet sama popoknya nanti nunggu sisaan dari yang udah kepake aja. Jadi nggak aku masukin ke dalam pouch. Selanjutnya di sini ada bedong. Di sini aku bedongnya bawa semua yang aku punya. Totalnya tuh di sini sekitar ada 10 bedong, termasuk yang bedong manual dan juga instan. Karena menurut teman aku juga katanya yang paling boros di rumah sakit tuh nanti bakalannya kalau nggak popok kain pasti si bedong ini. Jadi aku bawa semuanya buat jaga-jaga. Ini motif-motifnya. Aku sengaja beli yang warna-warna netral kayak gini, jadi kayak biar lebih masuk ke semua baju. Ini yang instannya 3, udah aku tunjukin juga kemarin di video perlengkapan newborn aku. Terus buat pouch yang terbesar terakhir, ini isinya selimut dan juga handuk. Di sini aku selimutnya bawa 2, yang agak tebal dan juga yang agak tipis. Jadi nanti bisa buat gantian aja gitu kalau misalkan kotor atau basah, nanti bisa ada serepnya. Terus di sini aku juga ada bawa 1 handuk doang. Ini dari Little Palmer House. Dia tipis jadi kayak gampang dibawa kemana-mana gitu. Kayak yang perintilan kecil di sebelah sini. Nah, di sini aku juga masih ada pouch kecil lagi. Di pouch ini tuh isinya ada kacamata jemur, topi, sarung tangan dan juga kaki. Ini nggak aku jadiin pouch sih, aku gini aja. Ini aku bawa perlak kecil. Ini sebenarnya perlak pangku atau perlak gendong kayak gitu. Jadi bahannya waterproof kayak gini. Jadi nanti kalau misalkan buat ganti popok, pakai skincare si baby gitu, nanti dialasin pakai ini. Bisa buat alas tidur juga, jadi biar dia nggak ngerembes. Terus ada lagi di sini aku bawa waslap. Selama di rumah sakit tuh yang mandiin susternya. Kita nyiapin aja waslapnya sini, 1 setel. Terus yang terakhir ini ada burp. Ini sebenarnya buat alas sendawa gini loh, di pundak gini kan. Cuman fungsinya kalau aku selain buat lap, nanti akan aku jadiin alas bantal peyang baby aku. Karena bahannya panas, jadi kayak harus dikasih ini biar dia tuh lebih halus dan lebih nyerap keringat gitu. Nah, jadi udah isi tas yang bayinya kayak gitu aja. Setelah itu tas yang orang tua ini juga sama, dia kayak modelnya tas jinjing gitu, cuman bedanya dia nggak ada tali strap panjangnya. Cuman dia bahannya lebih waterproof daripada yang tadi dan lebih tebal juga. Kayak gini. Jadi isinya kurang lebih sama sih, kayak ada sekatnya gitu. Cuman bedanya kalau yang tadi kan resleting dan dia tuh full gitu. Kalau dia disekat jadi 2 gitu loh, dipisah jadi 2 gitu, dan dia nggak ada resletingnya. Yang udah harus disiapin ke hospital bag itu adalah dokumen-dokumen penting. Di sini itu aku ada bawa yang paling pokok, udah aku tulis di sini, udah aku checklist juga. Jadi biar nanti kayak suami aku tuh nggak bingung gitu. Yang pertama yang harus dibawa itu fotokopi buku nikah. Ini udah aku jadiin 1 klip kayak gini biar nggak bingung lagi. Jadi ada fotokopi buku nikah, fotokopi KTP ayah dan ibu, ada fotokopi kakak juga, ada kartu BPJS atau asuransi, terus sama buku PINK, buku periksa ini juga wajib dibawa dan biar tahu histori kita selama periksa itu kayak gimana. Ini aku jadiin 1 kayak gini. Terus di sini aku juga ada bawa kayak cadangannya gitu loh, dan udah aku tulis juga. Di sini aku tulisin biar suami aku nggak bingung, kayak cadangan fotokopi. Jadi kayak semua dokumennya tadi itu yang udah aku sebutin, itu aku fotokopi 3 rangkap kalau nggak salah, 3 atau 5 ya. Itu nanti sesuaiin aja, kalau misalkan sana minta lebih atau buat keperluan yang lain nanti tinggal beli dari sini aja, jadi nggak perlu ribet keluar rumah sakit nyari tempat fotokopian.
Terus juga ini aku nggak tahu sih sebenarnya harus bawa dokumen asli atau enggak, cuman buat jaga-jaga aku bawa aja, takutnya nanti diperluin. Dia udah langsung aku kasih juga dokumen asli kayak gitu. Karena jarak rumah aku sama rumah sakit lumayan jauh, jadi daripada mondar-mandir, ya udahlah dibawa sekalian aja. Insya Allah aman. Terus jangan lupa juga bawa ballpoint, nanti kalau misalkan tanda tangan atau buat nulis-nulis apa aja dikasih di map sini. Yang paling penting jangan lupa bawa uang cash. Nah kalau misalkan buat sesuatu yang mendesak gitu kan, jadi nggak perlu pusing nyari ATM, jadi udah langsung siap sedia. Terus di sini aku mulai dari pouch yang paling besar pertama, ini pouch mama. Pouch mama itu pouch aku. Isinya ada baju menyusui, ada bra menyusui, ada CD dan juga ada kerudung. Aku bawa sekitar 3 atau 4 baju menyusui gitu, ada yang daster, ada yang piyama. Bra menyusui di sini aku bawa 4. Terus untuk celana dalamnya aku bisa mungkin bawa minimal 6. Juga keperluan aku yang gak aku jadiin satu di pos tadi, aku sendiriin. Ini pembalut, sebenarnya sih banyak ya pembalut bersalin gitu atau pembalut nifas. Cuman aku setelah lihat gambarnya tuh ternyata pembalut setelah bersalin itu tuh gak ada sayapnya dan aku kayak merasa kurang nyaman gitu. Makanya aku bawanya yang pembalut biasa kayak gini. Ini aku bawa yang malamnya sama bawa yang buat siang-siang. Dia aku bawa 12 pembalut, 6 yang malam, 6 yang biasa, tapi sama-sama bersayap juga. Lebih nyaman aja makanya, jadi nggak geser-geser kayak gitu. Terus masih perlengkapan aku juga di sini, aku bawa breast pad buat nampung sih kita nanti takutnya kalau misalkan udah deres, amin, itu nanti takutnya ngerembes, jadinya dikasih breast pad. Ini aku cuman bawa dikit juga sih, kayak buat jaga-jaga aja. Aku bawa 10 kalau nggak salah. Di sini aku jadiin satu pouch. Lainnya ada pouch ayah. Di sini ayah simple sih bawanya ya, cuman kaos. Di sini aku bawain 4 kaos buat 3 hari di rumah sakit. Ada celana santai juga dan ada kayak CD-nya juga. Terus di sini pouch yang terbesar terakhir. Ini isinya ada handuk, jari, gendongan dan korset. Ini handuknya 2, punya suami aku sama punya aku jadi 1. Terus di sini ada korset. Ini aku punya korsetnya dari New Life. Terus aku bawa jari juga. Aku juga bawa geos di sini, gendongan instan. Ini ada lagi pouch alat sholat. Ini isinya ya ada sarung, ada mukena, ada sajadah. Ini yang tadi aku bilang perlengkapan adek yang gak muat di tas adek. Ini aku bawa bantal peyang sama bawa selimut di bagian sini, bagian depan. Aku kasih tulisan gini juga. Jadi tulisannya tuh biar nanti gampang aja gitu nanti yang nyari tuh di bagian sini. Ini ada masker, kayak elektronik kayak charger, kipas mini, masukin di sini semuanya. Terus buat yang sebelah sini, ini alat mandi dan juga kaos kaki. Alat mandinya ini sikat gigi, pasta gigi, facial wash, terus sabun mandi, deodoran, semuanya lengkap di sini. Kaos kaki aku bawa 2 pasang buat ganti-ganti aja, takutnya nanti kotor kan, jadi buat ganti. Nah udah sih buat tas parents isinya juga cuman itu aja sebenarnya. Nah yang terakhir ini diaper bag yang bakal aku bawa juga ke rumah sakit. Jadi ini isinya kayak perintilan-perintilannya adik gitu sama perintilan aku juga. Isinya nggak terlalu banyak karena di rumah sakit tempat aku bersalin itu nanti semua alat mandinya bayi itu tuh udah langsung dari rumah sakit sana katanya. Jadi kita nggak perlu bawa kayak sabun mandi dan lain-lainnya gitu buat skincare mandi, cuman aku bawa kayak additionalnya aja. Langsung aja aku buka dari yang paling gede kali ya. Ini aku ada bawa cotton ball gini, nanti buat nyebokin adek pas pup. Terus di sini aku juga ada bawa kasa steril. Ini nggak tahu besok pakai apa enggak, kayak jaga-jaga aja buat nanti nutupin tali pusat si baby. Terus di sini dulu aja aku sediain juga, aku bawa tisu basah. Tisu basah aku cuma bawa 1, ini yang isinya ada 50 lembar, semoga nggak kurang. Aku juga ada bawa tisu kering baby, ini yang bawa yang kecil juga, ini yang isinya cuma 50 lembar. Nanti aku juga masih akan bawa tisu yang khusus buat orang dewasa gitu, yang lebih tipis. Lanjut ke skincare baby, jadi skincare baby itu ada di luar semuanya. Aku bawa sabun Lactasit, informasi dari teman aku, babynya itu pas pertama lahir dimandiin pakai sabun rumah sakit itu nggak cocok dan iritasi gitu, sama susternya disuruh beli Lactasit baby. Terus makanya aku buat jaga-jaga aku langsung bawa aja yang ukuran kecil dulu. Bawa sabun batang. Nah sabun batang baby, temen aku yang pernah lahiran di rumah sakit tempat aku bersalin itu tuh menyarankan buat beli sabun batang nanti buat bersihin popok kain bekas pupnya si baby. Karena kata dia pakai deterjen biasa itu kurang bisa ngilangin gitu kan, jadi harus pakai sabun batang.
Jadi aku bawa sabun batang ini satu doang, semoga cukup. Kalau misalkan enggak nanti gampang bisa beli di sana aja. Aku juga bawa minyak telon ini dari Tresno Joyo, ini yang versi kecilnya gitu biar dia lebih hemat tempat. Aku juga bawa di sini hair lotion sama parfum bayi. Perlengkapan setelah mandinya aku tetap bawa sendiri. Terus juga aku bawa lagi baby cream dari Cousins buat jaga-jaga kalau misalkan si kulit adik kering. Tapi aku akan pastiin dulu, aku akan konsultasi ke susternya apakah boleh dipakein ini atau enggak. Bawa dua, yang ini yang versi krim jarnya kayak gini sama yang dari Johnson's. Aku juga bawa diaper cream ini dari Bambi. Nah sekarang buat yang ibunya, buat skincare aku biasa lah ya standar. Jangan lupa bawa kapas, sunscreen, yang lainnya kayak gitu-gitu. Buat makeup nanti buat pas pulangnya kalau sempet. Kalau misalkan nggak sempet kayak ya udah nggak apa-apa. Aku juga bawa alat pompa ASI. Ini kayak semua yang aku bawa tuh serba jaga-jaga gitu loh. Gak tau kepake nggak tau nggak. Jadi yang penting bawa aja udah daripada mondar-mandir. Ini aku bawa pompa manual. Terus aku juga bawa cup feeder. Karena di rumah sakit aku besok itu katanya nggak boleh pakai dot. Takutnya nanti si babynya bingung puting. Jadi disuruhnya kalau nggak bawa pipet atau bawa media lain gitu buat nanti nyuapin ASI-nya. Tapi semoga sih nanti bisa langsung DBF ya, bisa langsung menyusui langsung ke aku. Jadi nggak perlu pakai alat kayak gini lagi. Terus jangan lupa juga bawain sanitizer. Sini aku bawain sanitizernya ini dari Dirmi Beauty. Aku suka banget sama wanginya, enak. Yang gak kalah penting bawa ini kantung plastik kecil-kecil kayak gitu buat tempat popok atau buat tempat sampah gitu. Jangan lupa kalian bawa plastik atau kresek yang gede atau tas gede gitu buat tempat baju kotor kalian. Nah udah sih itu aja isi diaper bagnya. Nah buat semua perlengkapan hospital bag ini udah aku jadiin satu, aku rekap di dalam satu file Excel. Kalian bisa langsung tinggal download aja, nanti aku kasih linknya di description box. Kalian tinggal download, nanti kalian bisa lihat nih kayak sesuaiin aja sama kebutuhan kalian, sama fasilitas di rumah sakit kalian. Semoga file Excel yang aku bikin bisa jadi referensi kalian dan bisa jadi kayak pengingat, ternyata aku belum ada ini nih, aku harus bawa ini. Itu tadi video hospital bag aku, perlengkapan apa aja yang aku bawa ke rumah sakit besok pada saat bersalin. Semoga bisa memberikan referensi ke kalian, bisa bermanfaat buat kalian videonya. Semangat buat ibu-ibu hamil nih, buat kita yang sedang menunggu gelombang cinta. Semoga besok pasangan kita lancar, mudah, sehat ibu dan bayinya, dan bisa bertemu keluarga di rumah, udah bawa personil baru. So thank you so much for watching. Jangan lupa subscribe YouTube channel aku. Jangan lupa juga like video ini. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.